Pak Ganjar sudah menanam saham dan karena masa depan politiknya masih panjang, ya tentu tidak ingin redup lah, kira-kira begitu. Ingin menjadi bintang elektoral lagi ke depan. Nah, bagi PDIP memang secara timing tidak seksi kalau kemudian bergabung hari ini, karena justru akan menimbulkan luka dalam tanda kutip plus kekecewaan. Ngompol. Hai guys, apa kabar? Balik lagi di Ngumpul Ngompol. Ngumpul ngomongin politik. Nah, yang lagi seru sekarang guys, masalah oposisi ini masih seru juga ya, karena kemarin kita dengar Mas Ganjar secara tegas menyatakan sikapnya yang akan oposisi gitu. Sedangkan Rakernas PDIP belum berlangsung dan belum memastikan posisi dia akan ada di mana. Langsung kita tanya aja yuk guys sama Mas Yusak. Apa kabar Mas Yusak? Baik. Sehat. Malam, Mbak Devi. Selamat malam, Mas. Gimana nih, masih seru oposisi? Oh, seru ini. Seru ya. Kira-kira tapi oposisi nggak? Sepertinya arahnya ke situ. Arahnya ke Meskipun situ kita ya? masih menunggu kan. Jadi tidak ada yang paling ditunggu publik dalam Rakernas PDIP mendatang ini kecuali apa sikap politik yang akan diambil. Apakah beroposisi atau merapat ke dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran kan. Saya kira itu yang paling ditunggu. Ya kalau bicara sikap Mas Ganjar, tentu ada plus minusnya ya. Kenapa kemudian mengambil opsi oposisi? Karena Pak Ganjar masih punya masa depan politik yang panjang. Dan ke depan kalau kita berhitung secara politik ya, tidak menutup kemungkinan ya Pak Ganjar sekarang sudah punya modal dasar elektoral kan kemarin di Pilpres, dan ke depan sampai hari ini saya kira belum ada tokoh di internal PDIP yang tingkat elektabilitasnya bisa mengalahkan Pak Ganjar ya dalam konteks pertarungan pemilu nasional kan. Jadi Pak Ganjar sudah menanam saham dan karena masa depan politiknya masih panjang, ya tentu tidak ingin redup lah, kira-kira begitu. Ingin menjadi bintang elektoral lagi ke depan. Nah, meskipun mengambil oposisi itu juga ada konsekuensinya, karena sudah pasti terbatas terkait dengan aksesibilitas atau akses terhadap sumber-sumber daya politik dan kekuasaan, terutama sumber daya material. Tapi menjadi oposisi kan menurut saya juga tidak kalah terhormat, dan Pak Ganjar bisa mengambil pos-pos penting di sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak kan, seperti kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan isu-isu populis yang itu linier dengan predikat PDIP selama ini sebagai partai wong cilik. Jadi memang sepanjang itu bisa diorganize dengan baik, saya kira ini akan bisa terkonversi menjadi modal elektabilitas ke depan kan. Sehingga yang di posisi PDIP pun, karena dia memang slogannya Partai Wong Cilik, akan lebih mengena gitu kalau dia mengambil opsi oposisi ketika dia masuk. Akan tetap terjaga kan. Nah, bagaimana dengan sikap resmi PDIP ya? Kalau bicara PDIP kan tentu rujukannya adalah ketua umum, rujukannya adalah Bu Mega, dan kita masih menunggu. Tapi signal atau tanda-tanda PDIP untuk mengambil opsi oposisi memang berulang kali dikemukakan kan oleh elit-elit PDIP, termasuk dalam hal misalnya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. PDIP agak sedikit mengambil sikap yang berbeda kelihatannya kan dibanding dengan fraksi-fraksi yang lain. Nah, oleh karena politik ini soal timing, ya tentu memang dari sisi timing kurang pas kalau kemudian PDIP misalnya katakanlah ambil keputusan bergabung saat ini, karena bagaimanapun PDIP sekarang dalam situasi yang tidak happy, tidak nyaman terkait dengan rekonsiliasi politik antara Bu Mega, antara PDIP dengan Pak Jokowi yang hari ini belum clear kan. Bahkan PDIP juga menganggap Pak Jokowi dan Gibran sudah bukan tidak lagi kader PDIP. Artinya
ini sekaligus menandai atau menjadi klimak hubungan buruk antara PDIP dengan Pak Jokowi, meskipun secara objektif kita harus katakan antara PDIP dan Pak Jokowi ini saling take and give. Pak Jokowi turut menyumbang kemenangan PDIP. Pak Jokowi juga diberikan karpet merah oleh PDIP dari mulai wali kota Solo sampai dengan Presiden RI 2 periode kan. Jadi kita tunggu saja nanti rakernas PDIP bagaimana kan. Baik, tapi kalau misalnya kita berhandai-handai nih, PDIP mengambil opsi untuk ikut ke pemerintahan gitu, berarti kita nggak punya siapapun untuk di oposisi dong ya? Ya potensi tidak ada oposisi sangat kuat kalau PDIP diajak masuk kan. Jadi pertanyaan dasarnya kan mungkin apakah di negara penganut sistem presidensial itu sebetulnya mengenal istilah oposisi atau enggak? Nah kalau kita perhatikan secara historis kan memang dulu di zaman parlementer memang kehidupan politik kita diwarnai dengan partai-partai yang memainkan pilar penting sebagai oposisi. Jatuh bangun kabinet kan juga menandai soal itu kan. Nah, pasca reformasi dengan upaya penguatan sistem pemerintahan presidensil, ya saya kira oposisi tetap terbuka ruang ya dalam praktek demokrasi, karena sekali lagi demokrasi ini kan mengandaikan adanya mekanisme check and balances. Nah, kalau semua diborong masuk ke pemerintah, ya siapa yang akan berperan penting sebagai oposisi? Justru malah kita harus khawatir kalau PDIP besok opsinya dia ikut pemerintah ya? Dalam konteks bekerjanya demokrasi demikian, kita berharap masih ada partai politik yang konsisten untuk memainkan peran sebagai oposisi. Kalau diborong masuk semua ke pemerintahan ya bagaimana demokrasi mau sehat kan? Kalau nggak ada mekanisme check balances kan. Nah, mengenai pernyataan Pak Prabowo nih, kalau nggak mau kerjasama nggak usah ganggu gitu. Apakah memang PDIP ini akan digadang-gadang menjadi pengganggu lah instead of check and balance itu gitu? Iya, itu ikhtiar dari Pak Prabowo ya untuk mencoba mengajak yang kalah untuk bersama-sama membangun bangsa kan. Saya kira ini ikhtiar yang cukup baik kan. Nah tapi kan ajakan itu bisa diiyakan bisa tidak, karena partai-partai juga punya hitung-hitungan politik tersendiri. Nah bagi PDIP memang secara timing tidak seksi kalau kemudian bergabung hari ini, karena justru akan menimbulkan luka dalam tanda kutip plus kekecewaan di sebagian pendukungnya Pak Ganjar juga di internal PDIP, dan ruhnya semangatnya kalau kita lihat kan memang mereka sedang dalam situasi kebatinan yang tidak happy tadi kan. Jadi kalau dipaksa masuk ke dalam juga situasinya nggak nyaman, apalagi kalau kompensasi politik yang diberikan itu tidak seksi. Katakanlah kalau hanya diberikan 1 menteri, 2 menteri atau 3 menteri kan tidak cukup seksi juga kan gitu. Malah maluin PDIP-nya ya, dalam tanda kutip lah. Ya. Cuma dapat 1-2 kursi menteri terus bergabung gitu kan. Sangat transaksional sekali. Nah, soal ke depan misalnya PDIP berhitung lagi, katakanlah mengambil opsi masuk, yaitu soal lain, karena memang ya politiknya soal momentum juga, soal timing kan. Tapi ya, dia akan masuk pada waktu yang tepat. Potensi itu tetap ada karena Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ya. Kalau kita lihat misalnya dalam sistem pemerintahan presidensial, salah satu cirinya kan sebetulnya presiden punya kekuasaan yang kuat kan, punya otonomi lah untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya. Tapi konsekuensi dari politik akomodasi yang diimplementasikan ini juga kan pada akhirnya merembet bagaimana mengelola koalisi yang gemuk ini supaya semuanya dapat. Benar. Nah, salah satu opsinya kan dengan menambah nomenklatur kementerian yang kita dengar sekarang revisi Undang-Undang Kementerian Negara sedang bergulir di DPR dan kelihatannya akan berjalan mulus, meskipun sekali lagi ya presiden memang punya hak prerogatif kan. Kalau kemarin di undang-undang yang lama disebutkan jumlahnya, kalau dalam revisi perubahannya tidak disebutkan jumlahnya, artinya tergantung kepada presiden terpilih. Nah, tetapi di sisi lain kan juga dalam prakteknya ternyata bukan hanya pemilu kali ini kan, pemilu-pemilu sebelumnya juga presiden
terpilih ternyata kan tidak cukup punya kepercayaan diri untuk mengelola pemerintahan kalau tidak mendapatkan dukungan mayoritas parlemen. Betul. Nah, Pak SBY juga dulu sama kan, Pak Jokowi juga sama kan, Pak Prabowo juga sama fenomenanya. Jadi inilah yang menjadi apalagi Pak Jokowi ya, dilema juga. akomodatif sekali kan. Jadi mungkin Betul. Pak Prabowo mau copy paste gitu ya, karena memang itu yang sudah terjadi. Iya, semangatnya bagus. Semangatnya adalah mengajak bersama-sama kan. Ini kan Betul. ajakan yang menurut saya bagus. Bagus. Cuma kita tidak boleh mengabaikan juga, jangan sampai penambahan pos kementerian itu hanya dalam konteks bagi-bagi lapak kekuasaan. Nah, idealnya memang didahului dengan studi yang lebih komprehensif lagi terkait dengan apa tantangan bangsa ini ke depan kan. Ketika misalnya katakanlah misalnya ada usulan kementerian luar angkasa misalnya kan, karena suatu hal misalnya kan, kan bisa jadi begitu, atau kementerian yang lain ini ada kajian-kajian yang lebih akademis dan melibatkan partisipasi rakyat secara luas, itu akan lebih baik lagi kan. Tidak ujuk-ujuk kemudian bicara jumlah misalnya kan, karena pada akhirnya orang berpandangan bahwa ya tidak keliru kalau pada akhirnya revisi Undang-Undang Kementerian Negara pada akhirnya mengarah pada bagaimana mengakomodasi gerbong besar koalisi itu ke depan. Tapi Mas Yusak setuju diperbesar ya kementerian? Secara objektif kita katakan Undang-Undang Kementerian Negara yang ada sebetulnya kan sudah melalui pembahasan yang sangat panjang sekali kan. Tapi soal jumlah sebetulnya kan sifatnya fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kalau kita bicara tantangan global ke depan, tentu ada tantangan-tantangan yang mesti harus disikapi secara akseleratif kan. Ya katakanlah misalnya ada program-program mendesak yang harus dilakukan misalnya, seperti makan siang gratis, susu gratis sebagai konsekuensi dari janji kampanye. Ya tentu kan ini membutuhkan pijakan dan ruang yang lebih memungkinkan program itu bisa berjalan secara efektif kan. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana mengkhususkan pos kementerian khusus soal itu misalnya kan. Artinya begini, tidak ada salahnya menambah kementerian, tapi jangan alasannya karena koalisi yang gemuk. Tapi memang ada kebutuhan. Ada kebutuhan yang memang kita sesuai dengan tantangan kita ke depan kan. Iya. Nah, ada juga nih statement dari Mas Ganjar soal yang kalau nggak mau kerja sama jangan ganggu itu. Jadi Mas Ganjar bilang ya yang mengganggu itu bisa jadi dari dalam sendiri, dari koalisi yang gemuk ini sendiri gitu. Dia contohnya kalau ada yang korupsi lah apalah. Nah ini kira-kira akan terjadi nggak ya? Ya, makanya kita harus objektif meletakkan oposisi. Jangan sampai oposisi itu dianggap sebagai pengganggu. Tidak, dalam iklim demokrasi saya kira keberadaan oposisi justru bisa membuat demokrasi itu sehat kan. Demokrasi tidak pincang lagi. Nah, kalau oposisi kemudian dimaknai hanya untuk mengganggu, ya ini menurut saya yang jadi persoalan kan. Jadi statement Pak Prabowo untuk meminta kalau tidak bisa diajak bekerja sama jangan mengganggu, saya kira lebih pas kalau ditafsirkan itu ikhtiar baik dari Pak Prabowo yang coba sudah dilakukan, mengajak yang lain untuk bergabung. Tapi kalau mereka tidak mau ya sudah. Jangan mengganggu, kira-kira begitulah. Ya, jangan mengganggu tapi melakukan check and balance dengan baik dan benar. Jangan diada-ada gitu ya. Kalau nggak ada yang salah ya jangan disalah-salahkan. Jangan disalah-salahkan. Ya, kira-kira begitu ya. Meskipun bisa saja yang dengan koalisi yang sangat gemuk ini, kalau Pak Jokowi mungkin memang sudah terbukti ya dia bisa merangkul seluruh lapisan. Nah kan Pak Prabowo kan apakah bisa mengayomi seperti Pak Jokowi untuk merangkul koalisi gemuk ini, kan juga akan ada masalah-masalah mungkin yang timbul. Satu mungkin merasa kurang jatah menterinya atau merasa sudah lebih banyak berjasa tapi dikasih ke partai lain yang mungkin kan bisa saja juga ada gesekan-gesekan di koalisi ini. Ya soal gesekan internal pasti ada ya. Itu bagian dari dinamika politik yang berkembang. Makanya disinilah
dibutuhkan kepiawaian. Karena tugas presiden kan juga bagaimana meramu sumber daya yang ada bagi pembangunan bangsa, termasuk bagaimana mengorganize kabinet ini untuk bisa serta-merta mencari solusi yang tepat bagi seluruh persoalan-persoalan bangsa. Nah, kita akui Pak Jokowi tidak melarang oposisi kan, tapi lebih memilih untuk mengakomodasi lawan-lawan politik. Dan saya kira itu juga dicoba ditiru oleh Pak Prabowo kan. Nah, tentu ke depan dengan pengalaman panjang Pak Prabowo, saya kira dengan gaya kepemimpinan politik yang akomodatif ya, saya kira kehidupan politik kita cenderung ya kurang lebih sama lah dengan Pak Jokowi kemarin kan. Oke, makasih Mas Yusak. Gimana guys, menurut kalian Rakernas PDIP besok akan mengambil opsi oposisi atau justru ikut ke pemerintahan? Kalian komen ya guys. Yang penting kita semua sepakat ya kalau oposisi itu bukan pengganggu. Sampai ketemu lagi guys. Bye.